Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Tak hanya kaya akan sumber daya alam dan objek wisata, Indonesia pun juga berjibun untuk urusan klinik, khususnya tentang makhluk gaib. Kalau kita pikir-pikir, Indonesia ini mempunyai puluhan jenis-jenis hantu. Masing-masing dari mereka memiliki ciri khas tersendiri, serta daerah hunian. Tapi meskipun berbeda, hantu-hantu ini tentunya juga memiliki kesamaan. Ya, apalagi kalau bukan keseramannya. Hampir semua tidak ada yang menyenangkan, malah menyeramkan. Ngomong-ngomong soal hantu di Indonesia, di sini ada satu jenis dedemit yang dinamai dengan gundul peringgis. Nah, dari mana kisah gundul ini berasal? Kisahnya itu berasal dari daerah Jawa. Gundul peringgis itu ialah setan yang berwujud kepala, tapi tanpa badan. Jadi, bentuknya kepala yang sedang merenggis atau ketawa, namun sungguh menakutkan. Setan ini sering berada dan terlihat di sekitar pohon kelapa. Karena biasanya gundul peringgis ini menjelma menjadi buah kelapa yang terlihat dari luar seperti buah kelapa, tetapi ketika dikuliti dan dibelah, yang keluar bukanlah air kelapa segar, tetapi darah segar. Meskipun hantu ini mengelinding di tanah dengan ekspresi mukanya yang cengisan maupun ketawa, tapi nih ya, dapat dipastikan korbannya itu bakal lari terbirit-birit ketika melihatnya. Tak hanya bentuknya saja yang bikin ketakutan. Hantu jenis ini selain menjahili manusia, juga suka mengganggu. Nah, mengganggu bagaimana? Nanti kuceritakan. Nah, sekarang kita bakal mengenal lebih jauh soal si hantu kepala botak yang menakutkan. Berikut ini adalah fakta hantu si gundul pringis. Bagi kawan-kawan yang penasaran, tonton sampai habis ya. 3, 2, 1, cekidot. Gundul peringgis yang juga dikenal dengan nama lain seperti endas gelundung, gulutuk cengir, dan gundul ceringis, merupakan makhluk astral berwujud kepala botak plontos tanpa badan yang cukup populer di kalangan masyarakat Jawa. Yang namanya kepala ya kan, berarti ada mata, hidung, mulut, dan telinga. Tapi nih ya, yang anehnya badannya itu nggak ada gitu. Nggak sama dengan hantu kepala buntung gitu kan. Kalau hantu kepala buntung itu jelas aja dia menjinjing kepalanya kan. Tapi ada badannya, ada kepalanya yang pisah gitu. Yang pisah dari badannya. Tapi ini nggak, cuma kepala doang gitu. Hantu kepala doang gitu. Ya, ngeri nggak sih? Namun nih ya, ada 3 versi tentang model sosok hantu ini. Versi yang pertama adalah makhluk ini dengan kepala plontos alias gundul. Versi 2 mengatakan makhluk ini ada rambutnya. Dan menurut versi yang lainnya, makhluk ini bukan hanya kepala doang, melainkan ada jeroan badannya. Kayak kuyang gitulah. Kemunculannya sering dilihat saat menjelang maghrib dan malam hari. Gundul peringgis ini menurut cerita yang beredar ya, biasanya menyamar sebagai ayam. Tapi ada juga yang menyamar jadi kantong kresek. Namun kalian jangan begitu terkecoh saat ayam ini sedang dipegang. Ayam tersebut bisa saja berubah menjadi kepala setan dengan ekspresi cengengesan dan sumringah. Ngeri nggak sih? Dan ya, pada malam hari, hantu kepala botak ini sering menyamar sebagai buah kelapa, berubah di pohon kelapa, tapi di atas batangnya gitu. Kadang-kadang dia jatuh pas ada orang lewat di sekitarnya itu. Nah, setelah ada korban atau orang yang menyadarinya, buah kelapa tersebut bakal berubah menjadi kepala setan. Sebutan lain dari gundul peringgis adalah kepala gelinding. Nah, kenapa disebut kepala gelinding nih ya? Nah, dengarkan. Karena hantu ini bisa mengejar dengan cara mengelindingkan kepalanya itu. Kayak melinding-gelinding gitulah. Tapi kepalanya doang gitu. Ia pun akan mengejar korbannya dengan mengelinding-gelindingkan kepalanya itu. Tapi gak lambat loh. Cepat malahan, dengan cepatnya gitu. Cepat kali dia ngelinding gitu. Katanya selain bisa ngelinding juga bisa terbang juga. Tapi masuk akal juga sih kalau bisa dikatakan terbang. Kalau kepala ini tiba di atas pohon kelapa gitu, masa dia menggelinding kan di atas di batang kelapa lalu menjadi buah kelapa? Tapi katanya juga bisa terbang ya. Ya, masa kalau bisa terbang berarti emang bisa jadi pohon kelapa gitu.
Nah, selain bisa menggelinding itu ya kan, Gundul Pringles ini bisa menggigit sasarannya agar tidak bisa bergerak kemana-kemana lagi. Jadi pas korbannya lari ketakutan itu, Gundul Pringles ini bisa mengejarnya gitu. Dengan cepat langsung menggigitnya, dan korbannya itu dipastikan tidak bakal bisa bergerak. Ngeri kali tuh. Lah bentuknya seram. Masa kita sebagai korbannya juga digigit. Oke, next. Gundul Pringles diketahui berasal dari golongan jin yang dipercaya dimensinya itu paling dekat dengan manusia, seperti kuntilanak, pocong, sundel bolong, dan sejenisnya. Beberapa ahli gaib menyebutkan bahwa usia Gundul Pringles dapat dilihat dari panjang taringnya itu. Semakin tua usia Gundul Pringles ini, maka taringnya itu bakal semakin panjang. Tapi jika menemukan Gundul Pringles yang taringnya pendek, berarti usianya masih muda gitu. Kalau nggak salah ya begitulah. Konon katanya orang yang tidak sengaja bertemu langsung dengan penampakan hantu Gundul Pringles ini, orang ini maupun korbannya ini bisa mengalami musibah atau kecelakaan. Kecelakaan atau musibah ini terjadi karena mereka tidak sadar atau kaget gitu, hingga mereka tidak dapat mengendalikan dirinya dan dapat merujuk ke tindakan yang berbahaya. Kayak kaget gitu pas ketemu kan Gundul Pringles ini kepalanya. Bisa jadi orang itu lari langsung ketabrak atau masuk jurang atau gimana gitu. Karena tak bisa mengendalikan diri mereka, karena takut langsung lari, coprat-cebrit, lari, tabrit-birit, langsung bisa jadi menabrak orang mungkin. Kayak pokoknya Gundul Pringles ini sangat berbahaya lah. Masyarakat yang dijahili oleh Gundul Pringles biasanya mengalami perubahan suhu tubuh menjadi lebih panas dan tiba-tiba telinganya itu berdenging gitu. Gitu kan. Lah, kok bisa gitu? Aku sendiri juga nggak menemukan jawabannya. Bagi kawan-kawan yang tahu, komen di bawah ya. Biasanya kemunculan Gundul Pringles ini disertai dengan adanya sorot mata menyala matanya gitu, berwarna merah yang datang dari suara jatuhnya itu. Tapi jatuhnya itu di tempat yang sangat gelap gitu. Kalau siang hari jatuhnya mana ada orang yang takut kali. Langsung dikapak doang gitu. Ya enggak? Jadi kalau misalnya suhu tubuh kawan meningkat dan telinga berdenging, kayak gitulah. Harap hati-hati aja ya Wan. Bisa jadi hantu kepala ini sedang berada di dekat kawan. Selain tanda-tanda itu, perlu diketahui juga bahwa Gundul Pringles sering bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Selain itu, atap rumah, dapur, atau di pojokan ruangan yang gelap. Wujudnya yang berupa kepala sering tanpa sadar dianggap sebagai buah kelapa. Di malam hari saat menakut-nakuti korbannya itu, makhluk ini jatuh dari atas dengan suara keras. Gedebuk, kayak gitulah. Orang yang kebetulan lewat di dekatnya kan dibuat penasaran. Apaan tuh yang jatuh gitu? Jangan-jangan durian. Nah, orang yang penasaran ini kemudian dicari-carinya di kegelapan malam. Begitu ketemu dan dipegang, jelebah. Makhluk ini ternyata kepala setan yang tiba-tiba menyerengai. Rumor lain mengatakan bahwa jika makhluk ini muncul saat menjelang maghrib, biasanya menyamar sebagai ayam yang kayak minta dikandangkan gitu. Siapapun yang mengalami teror makhluk ini dapat dipastikan bakal lari terbirit-birit. Bahkan tak sedikit pula yang jatuh pingsan. Dan bagi korbannya yang lari ketakutan itu, makhluk ini tak segan-segan untuk mengejarnya. Bahkan dia sampai menggigitnya gitu. Supaya orang yang lari ini tak bisa bergerak gitu. Atau nggak bisa lari. Dari beberapa pembahasan tentang Gundul Pringles ini, aku berharap agar kawan-kawan semua tidak heran lagi gitu bila suatu saat melihat penampakan hantu ini. Gundul Pringles dapat muncul kapan saja gitu, semau dia doang. Bisa jadi saat ini ia tengah ada di bawah kasur kawan-kawan semua. Ayo dicek dulu. Atau di langit-langit rumah kawan gitu. Kalau gimana ya? Kalau ada kawan mendengar kayak suara jatuh di atap rumah kawan,
Ya bisa jadi aja itu buah kali ya kan. Tapi ya masa pas dicek buahnya itu nggak ada. Aneh kan? Siapa yang pernah mengalami? Komen di bawah. Nah, berikut ini adalah kisah nyata orang-orang yang pernah dijahili oleh hantu gundul peringgis ini. 3, 2, 1. Cekidot. Cerita yang pertama ini berasal dari kisah 3 orang pemuda yang bernama Adi, Bani, Yadi. Jadi 3 pemuda ya. Kebetulan ketika sahabat ini suka berburu binatang pada malam hari. Nah, pada suatu malam, mereka bertiga ini memasuki sebuah kebun kelapa gitu. Yang tak jauh dari pemukiman warga. Dengan modal senter doang nih ya, mereka ini cari buruan yang bisa untuk ditembak gitu. Nah, tidak lama saat mencari buruan, tiba-tiba Bani mendengar suara jatuh. Gedebuk. Nah, kayak gitulah di samping kiri jalan yang mereka lalui itu. Ternyata buah kelapa yang jatuh ini bukan cuma satu doang, tetapi banyak gitu kan. Kemudian ketiga sahabat itu bergegas menghampiri buah-buah kelapa yang berjatuhan itu dengan harapan bisa menjual buah kelapa tersebut kepada pengepul. Yang jatuh itu kan tidak satu doang, tapi ada 5 buah kelapa yang jatuh. Jadi mereka itu senang gitu, nggak satu jatuh tapi ada 5 gitu kan. Jadi mereka ini senang kegirangan gitu. Asik nih ada buah kelapa yang jatuh. Dapat rezeki nomplok lah tibanya kan. Nah, namun apa yang terjadi selanjutnya? Pada saat mereka mengambil buah kelapa tadi, belum terlihat keanehan. Ya namanya juga malam ya kan. Keanehan mulai muncul saat buah kelapa yang mereka genggam itu tiba-tiba mulai muncul mata, hidung, rambut, dan mulut. Bahkan sosok hantu tersebut tertawa terbahak-bahak. Wah gitu untuk menakut-nakuti mereka ini. Lalu mereka berlari ketakutan. Ditambah buah kelapa tadi memanggil-manggil mereka untuk menggendongnya. Woi jangan lari dong gitu. Woi jangan lari, gendong aku dulu gitu. Tolong bawa aku gitu kan. Oke kita lanjut ke cerita yang kedua ya. Kejadian ini terjadi di akhir tahun 70-an. Berarti udah sangat-sangat lama. Sebelum aku lahir ya. Pada era itu penerangan umum di kampung itu ya kan belum secerah atau seterang sekarang gitu. Karena sekarang kan udah banyak listrik. Nah pada saat itu tidak ada lampu jalan, hanya ada ting yang digantung di bambu. Ting ini apa sih? Ya kagak tahu gue. Ya gue juga nemu di artikel. Atau kayu di pinggir jalan. Penerangan yang sedemikian menciptakan suasana jalan yang remang-remang. Sebut saja nama orang yang jadi korbannya itu Kadir. Bukan Kadir pelawak ya. Menceritakan pengalamannya yang terjadi di wilayah Bantul Selatan. Khususnya Sarandakan. Nah kebetulan saat itu ia masih berumur 18 tahun. Nah pas pagi-pagi ya kan masih dini hari. Sebelum subuh, Kadir harus mengantarkan ibunya yang seorang pedagang sayuran. Jadi yang namanya pedagang mungkin ya harus pagi-pagi kali ya. Harus pergi ke pasar. Tapi biasanya ia mengantarnya ke rumah Lik Warno. Di sanalah ibunya dibantu oleh Lik Warno untuk berjualan dagangannya itu di pasar Bantul. Karena dulunya bus Jogja ke Sarandakan belum ada, jadi ibunya ini menumpang colu pikup Lik Warno. Nah setelah mengantar ibunya kan ke Lik Warno ini, si Kadir ini pulang lah ya kan, agar bisa sekalian persiapan sebelum ke sekolah. Kali ini ia harus melewati jalan yang bukan tempat biasanya lewat gitu, supaya lebih cepat aja ke rumahnya tadi. Karena jalan yang dia tempuh sama ibunya ke rumah Lik Warno itu jauh gitu, jadi dia cari jalan motong. Lalu karena jalan tercepatnya itu sedang diperbaiki, tapi dia pakai jalan yang lain tapi yang ada jembatannya. Katanya di jembatan itu juga angker. Nah pas Kadir ini mengayuh sepedanya, tiba-tiba rantai sepedanya itu lepas. Lah terpaksa deh Kadir ini untuk menuntun sepedanya sendirian gitu. Tak ada orang dan hari masih gelap. Pas dia berjalan ya kan sambil menuntun sepedanya itu, sekali-sekali dia merasakan sesuatu yang kayak merinding sekali gitu. Apalagi di depannya itu nanti ada makam desa. Nah pada saat jalan kan yang mendekati ke arah gerbang makam itu, tiba-tiba terciumlah bau bunga kemboja yang sangat menyengat. Nah si Kadir ini melirik-lirik nih ke arah makam. Jadi pas dia melirik itu dia melihat ayam. Ada seekor ayam yang sedang anggrem kayak mengerem gitulah.
Karena penasaran, Kadir ini mencoba mendekatinya. Wah, subuh-subuh kok ada ayam anggrem di dekat pemakaman pula ya kan? Ayam siapa nih gitu. Jadi si Kadir ini niatnya mencuri, mengambil ayam itu gitu. Tak ambil sajalah, mumpung nggak ada yang lihat. Mungkin ini rezekiku di pagi buta ini, kata si Kadir ini ya kan. Nah, pas Kadir mendekatinya ayam itu, si Kadir ini coba mendekat kan, bahkan meraih ayam itu. Tiba-tiba ayam itu berputar melihat ke belakangnya, bah gitu. Kadir itu kaget langsung gitu kan, seakan jantungnya mau copot gitu. Ternyata itu gundul pringis yang tengah menyeringai dengan taringnya. Kadir ini secara refleks kemudian melempar gundul pringis itu. Setelah habis lihat itu kan, dia ini lari tunggang langgang sambil menuntun sepedanya itu. Sialnya, gundul pringis itu terbang mengikuti Kadir. Kadir ini lari dengan cepat ya kan gitu. Nah, Kadir ini langsung menjatuhkan sepedanya dan berlari-larian di sawah orang gitu. Tolong, ada gundul pringis! Kadir ini sambil berteriak. Sampai-sampai nih ya, kemudian ia bertemu serombongan orang yang akan sholat subuh di masjid. Dir, kok teriak-teriak? Kenapa? Tanya salah seorang bapak-bapak yang bakal sholat itu. Itu di sana ada gundul pringgis yang mengejar saya, Pak D. Sepedaku tinggal sebelah sana, kata Kadir dengan nafasnya yang terengah-engah. Makanya jangan keluyuran jam segini. Ini waktunya subuh, ayo ikut sholat. Kadir pun menurut ikut sholat subuh. Nah, setelah hari terang, ia kembali ke tempat ia meninggalkan sepedanya itu. Nah, sejak kejadian itu, Kadir tak mau lagi lewat jalan tersebut, kecuali siang hari. Cerita yang ketiga ini aku dapatkan di suatu postingan Facebook pada tahun 2013. Jadi udah lama ya kan di postnya gitu. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang belum dengar, tonton aja sampai habis ya. Aduh, karena kejar waktu, aku baca aja ya. Karena sekarang udah hampir jam 12 malam juga aku filmingnya gitu. Oke, aku baca aja ya. Nggak apa-apa kan? Ya, yang tadi aja aku baca kok. Cuman kini aku baca tok aja gitu. Oke. Nah, siap-siap dengar. Kejadian ini dialami oleh nenek gue sekitar tahun 70-an. Waktu itu nenek gue akan berangkat ke pasar untuk berjualan tempe, hasil buatannya sendiri. Jarak dari rumah nenek ke pasar kira-kira 3 kilo, karena waktu itu tidak ada angkutan umum. Jadi nenek ke pasar jalan kaki. Jadi ini emang cerita dari neneknya gitu kan. Jadi neneknya nggak terlalu tua juga pada tahun 70-an. Nenek selalu berangkat pukul 3 pagi. Karena pasar tradisional itu mulai aktif pukul 4:30. Saat itu seperti biasa, nenek ke pasar dengan menggendong keranjang isi tempe di punggungnya. Dengan penuh semangat, nenek melewati jalan raya yang waktu itu belum diaspal. Dan masih banyak pohon-pohon besar. Saat melewati pohon beringin hutan yang besar, tiba-tiba ada suara gedebok. Seperti suara benda jatuh. Nenek pikir, pasti itu suara kelapa jatuh. Karena memang tidak jauh dari pohon beringin hutan itu, memang ada pohon kelapa. Benar saja, 100 meter kemudian nenek menemukan kelapa yang jatuh di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, nenek langsung mengambil kelapa itu dan menaruhnya di keranjang. Di keranjang belanjaan jualannya itu. Tapi makin lama nenek makin merasakan keanehan keranjang yang nenek bawa terasa semakin berat. Sampai di pasar, suasana pasar masih sangat sepi. Tumben sepi nih, kata si nenek. Nenek pun segera melepaskan kain gendong yang dipakai untuk menggendong keranjang dagangannya itu. Nenek pun segera menyusun tempe dagangannya di lapak. Lapak itu tempat dia jualan. Saat hendak mengambil tempe, nenek ini berniat menurunkan kelapa yang tadi ditemuinya. Saat nenek mengambil kelapa itu, nenek melihat yang dipegangnya itu bukan kelapa, tapi kepala dengan rambut panjang, mata merah, serta gigi-giginya yang besar-besar seperti orang meringis. Karena tiba-tiba kaget dan takut, nenek pun langsung pingsan. "Nek, bangun, dah siang." Suara perempuan membangunkan nenek yang tertidur di lapaknya. Nenek pun langsung bangun. Beliau melihat para pedagang telah ramai dan sibuk menata dagangannya. Nenek pun lekas menata dagangannya. Entah kebetulan atau memang rezeki, hari itu dagangan nenek laris manis tak tersisa. Nah, itulah cerita-cerita misteri, kepercayaan tentang sosok hantu kepala atau gelundung pringis. Percaya maupun tidak, itu semua tergantung pada diri masing-masing. Wallahu alam lah gitu. Namun bagi mereka yang sudah mengalaminya, pasti percaya bahwa sosok hantu tersebut memang ada.
Nah, sekian videoku kali ini. Bagaimana pendapat kawan-kawan tentang hantu Glundung Peringgis ini? Gundul Peringgis. Peringgis. Nah, bagi kawan-kawan yang punya pengalaman gitu, atau kawan-kawan yang dari Pulau Jawa juga kan, ini kan asalnya dari Pulau Jawa. Mungkin kalian pernah mendengar dari orang tua kalian, atau dari teman atau dari kakek nenek pokok dari mana atau pernah mengalaminya, jangan lupa komen di bawah, oke? Aku bakal baca komen kalian. Please komen deh kalau pernah ya. Sedikit aja deh, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu panjang kalau itu terlalu merepotkan kawan-kawan. Terlalu merepotkan kawan-kawan ya. Kalau terlalu merepotkan ya nggak usah aja gitu. Di like juga nggak apa-apa. Serius, aku suka sekali dengan cerita yang berbau urban legend ini gitu. Lumayan menarik sih. Bukan lumayan, sangat-sangat menarik gitu. Apalagi Indonesia beragam budaya, beragam bahasa, beragam pulau lah gitu. Soal misteri, soal urban legendnya juga beragam juga ya kan. Ada ciri khasnya masing-masing juga gitu. Selalu gimana ya, selalu unik untuk dibahas gitu. Sangat unik sekali gitu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Bagi yang belum subscribe juga, jangan lupa di-subscribe gitu. Nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat video terbaru dari aku gitu. Oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.